Oke guys, ketemu lagi bersama Pak Eci. Baik, kita akan bahas tentang ngobrol tentang manajemen keuangan ya. Pada dasarnya ini simple sekali dan ini sangat powerful sekali gitu ya. Ini ke pembahasan kita kali ini adalah mengenai time value of money dan ini digunakan ya di banyak disiplin ilmu ya, khususnya kaitannya dengan akuntansi ya. Nah, kalau kaitannya dengan akuntansi tentunya tadi ya, kaitannya dengan bonds payable untuk present value atau untuk future value itu kaitannya dengan tabungan ya, seperti itu. Nah, kalau perpetuity kaitannya dengan saham ya. Nah, baik, kita akan bahas yang pertama dulu ya, yang berkaitan dengan present value dulu. Ya, dari sini kita ada dua present value itu, ada yang non annual cash flow, dapat duitnya itu hanya satu kali aja, dan ada yang annual cash flow ya, dia dapat duitnya rutin. Dan ada perpetuity, dapat duitnya rutin tapi tanpa ada batas waktu. Kalau yang dua ini ada batas waktu ya. Oke, kita bahas yang present value dulu. Konsep awalnya adalah bahwa pada dasarnya ini simpel ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai time value of money, yang utama adalah menggambar timeline ya. Timeline ini penting sebagai dasar kerangka berpikir dari memahami tentang konsep time value of money ya. Nah, ini adalah timeline-nya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini periode ya. Dan default-nya adalah tahun ya. Seperti itu. Nah, contohnya adalah kita langsung saja. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Moko adalah mahasiswa jurusan akuntansi Pekenstan. Dia memberikan pinjaman pada akhir tahun 2021 kepada Ceti. Ya, jadi ini ceritanya Moko ini memberikan pinjaman kepada orang lain ya, kepada Ceti sebesar $100 untuk melunasi biaya kosan Ceti ya. Nah, jadi Ceti ini minjam duit ke Moko gitu ya. Kemudian pinjaman tersebut akan dibayar dalam waktu 10 tahun ya. Nah, setelah itu apabila suku bunga pinjaman bank ribet gitu ya, silakan singkatannya dari apa? Nah, silakan kalian simpulkan sendiri. Adalah 10%. Berapa nilai pinjaman tersebut sekarang ya. Jadi 100 ini akan dikembalikan pada 10 tahun kemudian. Berarti 100 itu akan kita taruh di timeline-nya ya, di periode ke-10 ya. Kalau present value itu kita akan mengukur berapa nilai sekarangnya, gitu ya. Nilai sekarangnya adalah ya tinggal di present value kan dengan rumus yang mana? Dengan rumus yang ini ya. Present value sama dengan future value dibagi dengan 1 + I pangkat N ya. I-nya itu adalah kalau di present value namanya discount rate ya, discount rate. Nah, kalau M-nya itu adalah periodenya ya. Ini adalah periodenya yang ada di atas ini ya. 1 sampai 10. Oke. Nah, kita masukkan maka langsung saja ya. Present value faktornya itu langsung kita masukkan di Excel, ini adalah seperti ini. Ya, 1 ditambah dengan 1 plus sorry, 1 + I dipangkatkan N gitu ya. 1 ditambah dengan I. I-nya adalah 10% diskon rate-nya ya. Nah, 10% ini apa? Per tahun ya, per tahun. Jadi default-nya itu adalah periodenya itu adalah 1 tahun, diskonnya pun per tahun ya, diskon rate-nya pun per tahun. Dan selanjutnya mau annuity, mau future value, selalu template-nya adalah seperti itu. Jadi eh, periodenya adalah tahunan, kemudian rate-nya itu dibayar per tahun. Nah, nanti bagaimana kalau ternyata kita bulanan gitu ya. Nah, nanti kita akan menyesuaikan di mana menyesuaikannya di periodenya. Nanti dikali dengan jumlah ya mau periodenya mau apa N-nya, mau bulanan, tahunan dan sebagainya. Tinggal kalau bulanan dikali 12 ya. Nanti diskonnya tinggal dibagi juga dengan 12. Nah, itu nanti kita akan singgung di yang ini ya, bab future value non annual ya. Oke, nah dari sini kita bisa langsung bahas ya bahwa berapa present value faktornya, tinggal 1 ditambah yang I-nya adalah 10% per tahun, pangkat N, N-nya adalah 10 ya, 10 tahun. Nah, ini adalah diskon faktornya ya, present value faktornya 1 + I pangkat N ya. Nah, sama dengan 2,59. Nah, berapa present value-nya? Tinggal future value ini dibagi dengan faktornya ya. Sama dengan berapa? 38,55 ya. Kalau di Excel rumusnya sangat cepat ya dengan memakai rumus present value ya seperti ini. Jadi previ sama dengan rate-nya berapa? Rate-nya adalah 10%, periodenya adalah 10,
kemudian si PMT-nya adalah berapa? PMT-nya kita nolkan karena PMT itu adalah kalau dia anuitas ya. Kalau dia single faktor atau satu kali saja maka kita kosongkan. Nah, future value kita isi minus 100 ya. Kenapa minus? Karena agar si Excel itu membaca nanti 100 itu akan di present value kan ke depan ya. Dan hasilnya pun nanti angkanya akan positif ya. Seperti itu. Nah, ini kita mulai dari karena present value biasa maka end of the period ya. 0. Tinggal kita enter sama dengan 38,55. Nah, itu cara Excel-nya ya. Kalau cara rumusnya tinggal dimasukin ya 1 plus I dan 1 plus I pangkat N dan sebagainya. Nah, oke, dari sini sebetulnya kalau kita lihat timeline konsep kita kembalikan kepada konsep time value of money, maka what is the value today of cash flow to be received in the future. Nah, jadi kita akan menerima ya, seperti ini kan Moko memberikan pinjaman $100. Pinjaman tersebut akan dilunasi pada akhir tahun ke-10. Berarti kita akan mendapatkan cash flow pada tahun cash inflow ya, pemasukan di akhir tahun ke-10. Ingat ya, akhir tahun ke-10 itu default untuk ordinary ya. Ya, kemudian apa? Berapa nilai sekarangnya? Ya. Nah, seperti itu. Present value-nya berapa sih sebetulnya nilainya? Nah, itulah yang akan kita cari tahu dengan menggunakan rumus present value. Nah, pada dasarnya 100 itu kan akan ditaruh di tahun ke-10. Nah, present value-nya itu pasti akan semakin terdiskon ya. Semakin lama periodenya, maka akan semakin kecil nilai present value-nya gitu ya. Nah, inilah konsep time value of money. Kenapa? Karena semakin dekat ke angka 1, itu semakin bagus. Karena kenapa? Money has more value today than tomorrow. Gitu ya. Karena kembali ke konsep awalnya bahwa uang itu memiliki nilai yang lebih berharga pada saat ini. Artinya apa? Semakin pendek periodenya, uang bakal semakin gede nilainya. Gitu ya. Nah, sama ini terbukti ya. Kalau dia periodenya 5 tahun gitu ya, maka 100 itu di tahun kelima. Berapa nilai sekarangnya? Nilai sekarangnya adalah 62,09 ya. Nah, dan seterusnya ya, semakin kecil semakin pendek periodenya, present value-nya pun akan semakin mendekati angka 100 ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah, ini kalau kita mencari berapa present value di hari ini dari nilai uang kita nanti akan 100 di tahun 10, nilai hari ini adalah 38,55. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari berapa waktu N-nya? Nah, ini aplikasi teknisnya ya. Jadi berapa tahun yang dibutuhkan agar uang yang mau kepinjamkan senilai 100 tadi ya di akhir tahun ke-10 dapat dilunasi pada tingkat suku bunga 10% dengan diketahui nilai kini adalah 38,55. Nah, dari sini kita tahu nih. Nah, kita tugasnya adalah berapa tahun yang dibutuhkan ya, mencari N-nya. Nah, kalau mencari N-nya ya sama aja kan, tinggal PV sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I ya, pangkat N. Nah, kita ingin mencari N-nya ya. N-nya. Ya udah tinggal langsung saja. Tinggal kalau kita masukkan gitu ya. Di sini kita coba. Nah, sama saja dengan ya kali silang ya, 1 plus I pangkat N ya sama dengan ya future value dibagi dengan present value. Nah, dari sini kita mencari N-nya caranya dengan memasukkan log ya. Log dari 1 plus ini kalau cara manual ya, I pangkat N sama dengan log ya dari future value dibagi dengan present value. Nah, barulah nanti kita dapat nih N sama dengan berapa? Ya, tinggal diturunin ya, N log 1 plus I. Ya, nanti tinggal log 1 plus I-nya dipindahin ke bawah sini. Berarti nanti sama dengan log, kita pisahkan ini dengan X gitu ya, biar sederhana. Log X dibagi dengan log 1 plus I. Ya, 1 plus I. Nah, ini kalau cara yang lamanya, gitu ya, cara manualnya. Seperti itu ya. Nah, kalau Excel sudah menyediakan fasilitas yang lebih gampang, yaitu apa? Dengan rumus N periode, ya seperti ini. Ya, N periode tinggal kita masukin ya N periodenya. Tuh, tinggal kita masukin N periodenya sama dengan N per, gitu ya. Rate-nya adalah 10%,
PMT-nya adalah 0 ya karena dia satu kali saja. Present value-nya adalah berapa? 38,55. Future value-nya adalah minus 100 ya. Tipenya adalah sejak akhir periode. Berapa? Tinggal enter sama dengan 10. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, ini juga sama memakai NPER ya. Jadi dengan cara NPER ini ya kalau pakai cara manual kan pakai log, tapi kalau pakai cara Excel ya langsung aja NPER ya. Seperti itu. Nah, itulah rumusnya ya. Kemudian bagaimana kalau kita sebaliknya mencari tingkat dari diskonnya? Nah, jadi contohnya adalah berapa persen tingkat pengembalian yang perlukan agar uang pinjaman bernilai 100 di akhir tahun 2010 ya dan pada yang akan dilunasi di tahun 10 jika nilai kini dari pinjaman tersebut adalah 38,55. Jadi artinya adalah kita mencari I-nya agar menghasilkan 100 di tahun ke-10 dengan nilai kini 3855, I-nya berapa? Nah, cara mencari I-nya adalah seperti ini, ya. Ya, jadi kita turunkan lagi kalau kita memakai rumusnya lagi ya. Apa namanya? PV ya sama dengan future value dibagi dengan 1 plus I ya, seperti ini, pangkat N. Ya, kita ingin mencari I-nya gitu ya. Berarti nanti tinggal 1 plus I ya, pangkat N ya sama dengan future value dibagi dengan present value. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita tinggal balikan 1 plus I ya sama dengan akar ya dari future value dibagi dengan present value. Tinggal satunya dipindahin ya ke sini ya. Minus 1. Jadi I sama dengan ya ini ya, akar dari future value dibagi present value dikurang 1. Nah, seperti itu. Nah, cara cepatnya adalah gimana? Langsung pakai Excel ya. Excel rumusnya apa? Rate ya. Rumusnya adalah rate ya. Tapi dari sini juga bisa sih. Nah, di sini karena mencari diskon ya, jadi cara manualnya juga bisa ya. Jadi present value faktornya adalah 100 dibagi dengan 38,55, hasilnya 2,59. N-nya adalah 10 ya. 1 plus I-nya adalah, nah ini memakai absolute ya, memakai absolute. Seperti itu ya. Jadi absolute dari dari yang ini ya 259 diakarkan 1 plus diakarkan gitu ya 1/10 gitu ya, seperti itu. Nah, seperti yang cara manual tadi sih sebetulnya ya. Nah, jadi akar dan sebagainya. Cuman cara cepatnya adalah memakai rumus rate ya, rumus rate ya. N/nya berapa? N/nya adalah 10 gitu ya. Kemudian juga PMT-nya berapa? PMT-nya adalah 0. Kemudian PV-nya adalah berapa? PV-nya adalah yang 38,55, future value-nya adalah minus 100 ya. Tipenya adalah 0. Nah, karena akhir periode tinggal guess aja. Guess-nya ya 0 aja lah kita isikan. Sama dengan berapa? 10%. Nah, ini ya. Nah, ini adalah I yang Excel gitu ya. Menurut saya sih ini lebih gampang ya daripada harus menggunakan rumus manual. I pakai Excel gitu ya. I Excel. Ya. Ini adalah rate ya. Rate. Nah, itu ya. Nah, jadi ada dua cara ya. Ada cara manual dan ada cara yang menggunakan Excel. Nah, saran saya adalah kalian pakai aja fungsi yang ada di dalam Excel. Karena kenapa? Karena ya nanti ujiannya juga akan memakai Excel, boleh ya. Silakan. Kalau nanti ujiannya tidak memakai Excel, ya kalau di offline berarti memakai kalkulator finansial ya, bisa langsung. Tapi karena pakai Excel, maka saya ajarkan yang Excel saja. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai konsep present value ya.